Kalian pasti sudah nggak asing dengan sosok ulama yang satu ini. Ya, beliau adalah Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur. Gus Dur bisa menebak Prabowo akan jadi presiden di masa tuanya, bahkan memberitahu lawan atau penghalangnya yang akan mengganggu saat menjabat sebagai presiden. Sangat mungkin itu terjadi dan benar karena karomah yang ada pada Gus Dur yang sering disebut wali kasyaf atau ahlus sir. Gus Dur memprediksi musuh dan tantangan utama yang akan dihadapi Prabowo dalam pemerintahannya bukan hanya datang dari luar, tetapi juga berasal dari orang-orang terdekat yang memiliki agenda sendiri dan bisa berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan serta menghambat kinerja Prabowo sebagai pemimpin. Berikut ini 7 tantangan yang akan dihadapi Prabowo Subianto seperti yang kutip dari fnn.co.id. Tapi sebelum lanjut videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya agar supaya jika kami update video baru, kalianlah yang pertama kali nonton dan komen. Satu, orang terdekat dari kalangan keluarga yang berbeda prinsip. Tantangan pertama yang mungkin dihadapi Prabowo adalah perbedaan prinsip di dalam lingkaran keluarganya sendiri. Berbeda dalam hal politik atau kepemimpinan yang bisa menjadi tantangan tersendiri. 2. Tokoh-tokoh kuat yang menyimpan agenda pribadi. Mungkin akan ada tokoh-tokoh berpengaruh yang di permukaan terlihat mendukung, namun sebenarnya menyimpan agenda tersendiri. 3. Mantan rekan yang kini menjadi musuh dalam selimut, mungkin bersikap mendua dan dapat berpotensi menggerogoti wibawa Prabowo dengan berbagai manuver politik yang kini menjadi lawa tersembunyi, mencoba melemahkan atau menghalangi Prabowo di belakang layar. 4. Penyebar kebohongan dan fitnah. Tantangan ini datang dari pihak yang menyebarkan hoaks dan fitnah. Pihak-pihak ini sangat mungkin menyerang Prabowo secara tidak langsung dengan menyebarkan kebohongan yang merusak reputasi serta kredibilitasnya. 5. Pejabat korup yang mencoba menyalahgunakan jabatan. Prediksi ini adalah pejabat atau bawahan yang korup. Pejabat-pejabat ini akan menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi yang bukan hanya merugikan negara, tetapi juga melemahkan wibawa pemerintahan Prabowo. 6. Perusak hubungan keluarga Prabowo. Musuh yang ini akan berusaha memecah hubungan antara Prabowo dengan keluarganya, khususnya dengan anak-anaknya. Dengan cara provokasi atau fitnah, pihak ini akan mencoba menciptakan konflik internal keluarga untuk menghancurkan hubungan kekeluargaan Prabowo yang bisa berujung pada merosotnya kehormatan dan wibawanya di mata publik. 7. Para pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Musuh terakhir yang diprediksi adalah orang yang memiliki kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan bangsa. Mereka mungkin datang dari kalangan dengan agenda yang bertolak belakang, seperti kelompok yang ingin mempertahankan atau merebut kekuasaan, serta kelompok dengan tujuan merusak kerukunan bangsa. Keberadaan mereka merupakan ancaman serius karena berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Saran Gus Dur agar Prabowo bisa menjaga integritas, bersikap tegas, dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang berusaha menghancurkan persatuan bangsa. Menjaga pondasi pemerintahan agar tetap kokoh. Menurut Gus Dur, dengan hati yang ikhlas dan niat tulus dalam membangun bangsa, Prabowo akan mampu menghadapi segala cobaan yang datang, baik dari luar maupun dari dalam lingkungan sendiri, untuk tetap fokus pada kepentingan bangsa dan negara di tengah ancaman dari berbagai pihak. Pemimpin yang tegas adalah kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, serta membangun Indonesia yang lebih kuat dan bersatu.
Bisa jadi analisa tadi bukan semata ramalan, tetapi karena kecerdasan dan pengalaman politik Gus Dur sebagai negarawan, berupa nasihat agar Prabowo waspada dan hati-hati dalam memegang amanah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sampai saat ini, rakyat Indonesia sangat percaya dengan kepemimpinan Presiden Prabowo mampu merubah Indonesia lebih maju, disegani dunia, dan bersih dari segala bentuk korupsi. Bahkan Gus Dur juga pernah berucap, orang yang paling ikhlas pada rakyat dan bangsa adalah Prabowo. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan mendidik. Jika ada salahnya kami dalam penyampaian, jadikan video ini hiburan semata. Tapi jika suka silahkan like dan share video agar lebih bermanfaat.